Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pewi Nora dan teman saya Dinda Aprili. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Keuangan atau Finansial. Yang pertama, sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana, ada seperti modal sendiri ataupun dari pinjaman atau keduanya. Penggunaan dua jenis modal, baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja, jelas berbeda. Dan dilihat dari segi sumber aslinya, modal dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunganya yang besar relatif. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman, biasanya timbul motivasi dari pihak peminjam untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Yang pertama, pinjaman dari dunia perbankan. Yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan, modal ventura, asuransi, leasing, dan dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara menggunakan saham baik secara tertutup maupun terbuka. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari A. Setoran dari pemegang saham, yang B. dari cadangan laba, atau yang C. dari laba yang belum dibagi, dan D. biaya kebutuhan investasi. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembuatan studi. Yang kedua, biaya pengurus izin-izin. Biaya pembelian aktiva tetap seperti yang pertama, aktiva tetap berwujud antara lain tanah, mesin, bangunan, peralatan inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua, aktiva tetap tidak terwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Biaya operasional yang terdiri dari yang pertama yaitu upah dan gaji karyawan. Yang kedua, biaya listrik, dan yang ketiga, biaya telepon dan air. Yang keempat, biaya pemeliharaan, dan yang kelima, pajak. Yang keenam, premi asuransi, dan yang keenam, biaya pemasaran, dan yang ketujuh, biaya dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dinda Aprili. Kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambar beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan beberapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari satu, initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluarannya pada awal periode untuk investasi. 2. Operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. 3. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Kriteria penilaian investasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu dilakukan dan dapat diukur dengan beberapa kriteria seperti penilaian layak, diberikan nilai standar untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan rata-rata atau target yang telah ditentukan. Kesimpulan, aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis adalah hitung-hitungan. Berapa seluruh dana yang kita butuhkan baik modal untuk investasi maupun untuk modal kerja, berapa biaya administrasi, dan berapa tingkat keuntungannya yang kita akan dapatkan atau bahkan kemungkinan kerugian. Tujuan menganalisis aspek keuangan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Sekian dari video presentasi kami.
Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.